Baik, pada pertemuan pertama mata kuliah perencanaan dan analisis algoritma, kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan time complexity, apa yang disebut dengan kompleksitas algoritma, dan apa yang dimaksud dengan space complexity. Langsung saja, untuk referensi buku yang saya gunakan pada mata kuliah ini berjudul Introduction to Algorithm Third Edition, yang ditulis oleh Corman dan dipublikasikan oleh MIT Press. Adapun nilai mutu untuk mata kuliah PDA ini diantaranya materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan dapat teman-teman lihat di layar ini. Lalu untuk elemen penilaiannya yang pertama ada sikap. Sikap ini berbobot 10%, di mana saya ambil nilai sikap ini dari absensi teman-teman dalam mereply forum diskusi yang ada di Learning Management System. Lalu 30% tugas, jadi nanti saya akan bagi tugas ini menjadi beberapa tugas yang akan saya berikan sebelum UTS dan UAS. Juga 30% ujian tengah semester dan 30% ujian akhir semester. Langsung kita masuk ke pokok bahasan mata kuliah PDA pertemuan pertama ini. Jadi apa yang dimaksud dengan algoritma? Algoritma adalah satu set aturan untuk menyelesaikan masalah dalam jumlah langkah yang terbatas. Sedangkan program merupakan implementasinya. Jadi program itu adalah implementasi dari algoritma yang sudah dirancang dan ditanamkan pada komputer menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Dan yang terakhir ada analisis. Jadi analisis itu adalah satu perangkat untuk mengetahui seberapa banyak sumber daya yang diperlukan oleh algoritma. Jadi dengan analisis ini kita tahu seberapa waktu yang diperlukan untuk menjalankan suatu algoritma, ataupun seberapa besar space memori yang diperlukan dalam menjalankan program yang ditanamkan pada algoritma di komputer. Adapun kompetensi dalam mata kuliah ini diantaranya yang pertama diharapkan teman-teman setelah selesai mengikuti mata kuliah ini dapat mengukur kompleksitas sebuah algoritma. Lalu teman-teman dapat memahami teknik-teknik dasar perancangan algoritma. Dan yang terakhir, diharapkan teman-teman dapat merancang algoritma yang efisien untuk menyelesaikan masalah-masalah real. Jadi seorang sarjana komputer ini perlu membiasakan diri untuk selalu merespon setiap algoritma baru dengan pertanyaan, seberapa baik algoritma ini, dan apakah ada yang lebih baik dari algoritma yang sedang digunakan sekarang. Gitu. Harapannya, agar program yang dibentuk atau program yang di-develop memiliki struktur algoritma dan time complexity yang baik. Nah, pentingnya analisis algoritma sebagai berikut. Yang pertama, algoritma membantu kita memahami skalabilitas program kita, dalam arti skalabilitas itu adalah ukuran. Jadi, dengan algoritma kita dapat memahami scope dari program kita, scope input data dari program kita, itu bisa apa saja gitu. Contohnya, program kita itu dapat memproses dataset, misalnya dataset, kalau di data mining namanya dataset, seberapa besar gitu, dan seberapa lama waktu eksekusinya. Nanti akan dianalisis oleh algoritma. Contoh, kalau misalnya teman-teman ingin membuat satu decision support system yang membutuhkan waktu eksekusi real time eksekusinya tentunya harus cepat sekali ya, 1-2 detik. Apabila waktu eksekusinya itu lebih dari 1-2 detik, misalnya sampai 5 menit, bisa teman-teman membuat decision support system seperti Google Maps, mencari pom bensin terdekat. Nah, pasti kan teman-teman perlu mendapatkan hasil dari pom bensin terdekat itu pada saat itu juga. Namun apabila teman-teman waktu eksekusinya sampai 5 menit, teman-teman baru mencari pom bensin terdekat,
namun baru dapat hasilnya itu 5 menit kemudian, maka hasilnya itu akan useless kan, karena teman-teman sudah jauh dari lokasi pom bensin tersebut. Lalu yang kedua, performa terkadang menjadi pembeda antara yang mungkin dilakukan dan yang tidak mungkin dilakukan. Jadi, balik lagi ke skalabilitas tadi, performa itu menjadi pembeda antara yang dapat dilakukan oleh sistem atau program yang kita buat, atau yang tidak mungkin dilakukan oleh program yang kita buat. Contoh, apabila kita melakukan processing data, misalnya processing data itu data terlalu besar, sehingga memerlukan waktu misalnya lebih dari 1 tahun, tidak mungkin kan komputer akan hidup atau akan menyala selama 1 tahun. Maka kita perlu mengubah environment dari sistem atau komputer yang mengeksekusinya. Lalu analisa algoritma memberi gambaran informasi tentang perilaku program kita. Nah, nanti akan terlihat program kita itu waktu eksekusinya akan eksponensial atau polinomial. Nah, kalau polinomial ini biasanya dia bagus, namun kalau eksponensial, nah itu perlu kita treat dengan treatment-treatment khusus. Salah satunya dengan cluster computing atau dengan parallel computing. Yang keempat, mempelajari bagaimana menerapkan algoritma yang baik untuk kasus tertentu. Membedakan profesi sistem analis dan programmer. Jadi antara sistem analis dan programmer itu berbeda ya. Sistem analis itu dia lebih menganalisis satu sistem. Jadi apakah sistem itu berjalan dengan baik, apakah satu sistem itu memiliki input, output, dan processing yang baik, apakah satu sistem itu menerapkan algoritma yang sesuai. Nah, itu adalah pekerjaan sistem analis, sedangkan programmer itu dia hanya mengubah algoritma itu menjadi satu program. Nah, prinsip perbandingan algoritma. Apa yang membuat sebuah algoritma dikatakan lebih baik dari algoritma lain? Yang pertama ada kompleksitas waktu atau time complexity. Jadi time complexity itu misalnya algoritma A itu dia memerlukan waktu 5 detik untuk mengeksekusi satu data, sedangkan algoritma B memerlukan waktu 10 detik untuk mengeksekusi satu data. Maka time complexity dari si algoritma A lebih baik daripada time complexity dari si algoritma B karena memiliki time complexity atau waktu eksekusi yang lebih kecil. Sedangkan kompleksitas ruang atau space complexity adalah kompleksitas atau memori yang dipakai oleh satu algoritma. Jadi semakin kecil pun memori yang diperlukan oleh satu algoritma, maka algoritma itu akan semakin baik. Sementara kecenderungan yang ada saat ini, ruang atau hard disk itu semakin murah. Jadi mungkin 10 tahun yang lalu hard disk dengan ukuran 100 GB itu masih mahal, namun sekarang tuh sudah murah banget, bahkan sudah tidak berarti ya hard disk dengan ukuran 100 GB. Sekarang sudah zamannya terabyte ya. Lalu kapasitas data yang diproses semakin besar. Tentu saja kapasitas data yang diproses saat ini tuh semakin besar. Contohnya data spasial seperti Google Maps. Dia datanya itu tidak hanya data spasial mungkin ya. Dia punya data-data non-spasial lainnya seperti misalnya data lokasi pom bensin, di mana di situ ada price list dari bahan bakar yang dijual, atau mungkin data spasial dari restoran beserta rating dan komentar si restoran tersebut itu tersimpan misalnya. Jadi data itu sangat besar. Lalu kecenderungannya juga waktu pemrosesan itu harus semakin cepat. Makanya tadi saya singgung-singgung mengenai parallel computing dan cluster computing. Hal tersebut diperlukan untuk mengeksekusi kapasitas data yang semakin besar tersebut. Baik, jadi perbandingan kompleksitas algoritma dapat teman-teman lihat pada layar berikut. Nah, jadi di sini ada running time-nya. Jadi misal ada 3 buah algoritma. Algoritma yang pertama ada ini 1,3 N pangkat 3, 10 N pangkat 2, 47 N log 2N, dan 48 N. Nah, misalnya kita akan melakukan 1000 kali running atau 1000 kali menyelesaikan masalah dengan algoritma-algoritma yang memiliki kompleksitas sebagai berikut. Jadi ketika dilakukan 1000 kali programnya,
Yang pertama dia hanya 1,3 detik. Dan yang ini 10 mikrosecond. Yang 47 0,4 mikrosecond, yang 48 0,48 mikrosecond. Nah, namun apabila kita lakukan berulang-ulang 10.000, 100.000, 1 juta hingga 10 juta, ternyata dia terjadi peningkatan waktu yang cukup signifikan. Misalnya di sini 1000 kali running time, dia hanya memerlukan waktu 1,3 detik. Ketika 10.000 running time, dia sudah 22 menit. Ketika sudah 100.000, dia memerlukan waktu 15 hari. Dan ketika 1 juta kali, dia memerlukan waktu 41 tahun. Dan ketika 10 juta kali, dia memerlukan waktu 41 milenia. Wah, lama sekali ya. Sama halnya dengan algoritma-algoritma di sebelahnya. Contoh di sini dari 10 mikrosecond menjadi 1 second, 1,7 menit, 2,8 jam, hingga 1,7 minggu. Dan ada pun komparasi dari maksimum problem yang dapat diselesaikan dalam satu satuan waktu. Jadi misalnya algoritma ini yang memiliki kompleksitas 1,3 N pangkat 3 ini, dalam 1 detik dia dapat melakukan 920 pekerjaan, dalam 1 menit 3.600, dalam 1 jam 14.000, dan dalam 1 hari 41.000. Sedangkan kalau kita lihat di program yang 48N ini, yang dia memiliki time to solve a problem of size-nya itu, yang dia dapat melakukan penyelesaian satu masalah, 10 juta masalah, hanya dalam waktu 0,48 detik, ternyata dalam 1 detik itu dia dapat melakukan 21 juta kali penyelesaian masalah. Sangat besar sekali ya, teman-teman. Bahkan dalam satu harinya dia dapat melakukan penyelesaian masalah sejumlah 1.800 triliun kali. Adapun besaran-besaran yang nanti akan digunakan pada mata kuliah PDAH ini diantaranya sebagai berikut. Jadi contohnya di sini 1 detik itu sama dengan 1 detik, 10 pangkat 2 detik itu sama dengan 1,7 menit, dan 10 pangkat 10 detik itu sama dengan 3,1 centuries atau 3,1 abad. Dan ini adalah besaran yang digunakan dalam meter per second, meter per detik ya. Dia lebih kecepatan. Contohnya di sini 1,2 inch per dekade itu dia ada continental drift, dia ada pergeseran bumi. 1 feet per year itu dia tumbuhnya rambut dan lain sebagainya. Lalu untuk pangkat ya, pangkat 2. 2 pangkat 10 itu sama dengan 1.000 ya. 2 pangkat 10 itu sama dengan 1 juta, dan 2 pangkat 30 itu sama dengan 1 miliar. Nah, masalah yang secara teoritis dapat diselesaikan dengan komputer belum tentu dapat dikerjakan secara praktis. Solvable problem algorithmically. Jadi artinya itu program dapat dituliskan serta menghasilkan output yang benar untuk setiap input yang diberikan, dengan asumsi disediakan sumber daya yang tidak terbatas. Misal, tadi kan kita punya algoritma yang 1 kali dikerjakan itu dia memakan waktu yang cukup lama misalnya. 1 kali dikerjakan itu misalnya 10 jam. Nah, dia dapat dibuat program itu menghasilkan output yang benar, namun memiliki waktu eksekusi yang lama. Nah, kita dapat mempercepat prosesnya itu dengan melakukan atau dengan menambah sumber daya yang ada. Misalnya kita tambah prosesor untuk melakukan memprosesi si algoritmanya ini, sehingga memerlukan waktunya itu semakin cepat gitu ya. Nah, faktanya banyak masalah yang dapat dicari solusinya dalam waktu yang relatif cepat. Yang kedua, tidak sedikit masalah yang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyelesaikannya. Disebut dengan hard problem. Jadi waktu yang memerlukan waktu yang lama dalam menyelesaikannya itu disebut dengan hard problem.
Adapun klasifikasi masalah, masalah yang pertama adalah polynomial time. Masalah yang dapat diselesaikan dalam waktu polinomial atau waktu yang cenderung cepat dalam hitungan detik. Yang kedua ada non-deterministic polynomial time. Masalah yang dapat diselesaikan dalam waktu yang cukup lama. Contohnya seperti tadi, NP-hard ya. Lalu ada exponential time. Dia exponential time itu masalah yang dapat diselesaikan awalnya itu cepat, namun pertumbuhan dari kompleksitas itu sangat tinggi. Misalnya ketika dia menjalankan satu algoritma, maka dia hanya memerlukan waktu 1 detik. Ketika 10, dia sudah memerlukan waktu 10 jam misalnya. Itu yang disebut dengan exponential time. Lalu undecidable adalah masalah yang belum tentu dapat diselesaikan. Jadi dia masih samar-samar. Nah, adapun contoh dari polynomial dan exponential time sebagai berikut. Jadi exponential time itu sebagai berikut nih, yang n faktorial, fungsi n faktorial ini adalah eksponensial dan 2 pangkat n ini adalah eksponensial juga. Contohnya di sini, algoritma yang polinomial, yang fn sama dengan n, untuk menyelesaikan 10 masalah, dia hanya memerlukan waktu 0,01 mikrosecond, dan ketika dia menyelesaikan 1000 masalah, dia hanya memerlukan 1 mikrosecond saja. Nanosecond. Sama halnya dengan algoritma di sebelahnya, n pangkat 2. Dia hanya memerlukan waktu 1 mikrosecond untuk menyelesaikan 1000 masalah. Namun, bisa kita lihat pertumbuhan dari algoritma si 2 pangkat n ini. Ketika dia melakukan 10 pekerjaan, dia hanya memerlukan waktu 1 nanosecond. Terus bertambah, terus tumbuh. Ketika dia menyelesaikan 100 pekerjaan, dia ternyata memerlukan waktu 4 kali 10 pangkat 3 tahun. Wow, itu berapa ribu tahun gitu ya, berapa juta tahun gitu. 10 pangkat 3 saja dia sudah 100 kali 10, 1000 ya, 4.000 tahun, 4 dekade dia. Sama halnya dengan fungsi yang di sini juga, n faktorial. Ketika 10 pekerjaan, dia hanya 3,63 mikrosecond. Namun ketika 20 pekerjaan, dia memerlukan waktu 77,1 tahun. Nah, metode matematika secara efektif dapat digunakan untuk memprediksi banyaknya ruang dan waktu yang diperlukan oleh satu algoritma tanpa harus mengimplementasikannya dalam bahasa pemrograman tertentu. Konsep matematika yang diperlukan diantaranya ada logika matematika, ada aljabar, kalkulus. Nah, pokok bahasan kalkulus yang perlu teman-teman kuasai dalam menunjang mata kuliah PDA ini diantaranya ada fungsi, limit, turunan, integral, sequence, deret, peluang, graf, dan trik. Lalu penyebab variasi pada hasil analisis. Program aras tinggi diterjemahkan ke dalam bahasa mesin tertentu. Setiap tipe prosesor memiliki prosedur bahasa mesin yang berbeda. Jadi di sini penyebab variasi atau penyebab perbedaan adanya hasil analisis yang berbeda pada satu algoritma itu. Yang pertama, dalam pengujiannya dia menggunakan tipe prosesor yang berbeda. Yang kedua, aplikasi dijalankan di set environment. Jadi dalam satu komputer itu kan dia tidak hanya menjalankan satu aplikasi yang kita buat saja, melainkan dia menjalankan operating system seperti Windows-nya juga, atau mungkin dia menjalankan browser seperti Firefox yang juga memerlukan penggunaan memori juga, sehingga penggunaan memori tidak maksimal untuk satu aplikasi tertentu. Program sangat sensitif terhadap masukan dan akan menunjukkan performa yang jauh berbeda untuk rentang masukan yang tidak terlalu berbeda. Lalu program tidak dipahami dengan baik sehingga analisa matematika kurang merepresentasikan kondisi yang sesungguhnya. Jadi ini lebih ke analisnya. Jadi analisnya kurang memahami program yang dibuat sehingga proses analisanya itu kurang baik. Dan yang terakhir, program uncomparable, tidak dapat dibandingkan karena hanya optimal untuk input-input tertentu saja. Jadi untuk materi kuliah kali ini saya rasa cukup. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.